Hari itu seharusnya jadi hari paling bahagia dalam hidupku. Gaun pengantin sudah melekat di tubuhku, para tamu tersenyum, dan aku tinggal melangkah menuju masa depan. Tapi semuanya runtuh. Saat ibuku dipermalukan di depan semua orang. Di detik itulah aku sadar. Jika kebahagiaanku harus dibayar dengan harga diri seorang ibu, maka pernikahan ini lebih baik kubatalkan. Pagi di rumah kecil itu selalu dimulai dengan suara sapu lidi yang bergesekan pelan dengan lantai teras. Alia sudah hafal irama itu sejak kecil. Setiap hari, sebelum matahari benar-benar naik, ibunya, Bu Ratna, akan menyapu halaman dengan penuh ketelatenan, seolah setiap butir debu yang disingkirkan adalah doa agar hari berjalan bersih dan tenang. Dari balik jendela kamarnya, Alia sering memandang punggung ibunya dengan perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Perasaan aman, tentram, dan penuh rasa syukur. Alia tumbuh dalam keluarga yang sederhana. Rumah mereka tidak besar, cat dindingnya mulai memudar di beberapa bagian, dan perabotannya jauh dari kata mewah. Namun sejak kecil, Alia tidak pernah merasa kekurangan. Bu Ratna selalu mengatakan bahwa kekayaan bukan diukur dari apa yang tampak, melainkan dari cara seseorang menjaga harga dirinya. Kalimat itu tertanam kuat dalam hidup Alia, menjadi kompas yang menuntunnya dalam mengambil keputusan. Sebagai anak perempuan satu-satunya, Alia memiliki ikatan yang sangat dekat dengan ibunya. Ayahnya telah lama meninggal ketika Alia masih duduk di bangku sekolah menengah, meninggalkan Bu Ratna sebagai tulang punggung keluarga. Sejak saat itu, Alia menyaksikan sendiri bagaimana ibunya bekerja tanpa mengeluh, menjahit pesanan tetangga, membuka catering kecil-kecilan, dan tetap pulang dengan senyum meski tubuhnya lelah. Dari situlah Alia belajar tentang keteguhan, kesabaran, dan arti pengorbanan. Alia tumbuh menjadi perempuan yang tenang, cerdas, dan berpendidikan. Ia menyelesaikan kuliahnya dengan baik, bekerja di sebuah perusahaan dengan posisi yang layak, dan dikenal sebagai pribadi yang sopan serta rendah hati. Di lingkungan kerjanya, Alia bukan tipe yang menonjol dengan ambisi berlebihan, namun kejujurannya membuat banyak orang menaruh hormat padanya. Ia tidak suka pamer, tidak suka membandingkan hidupnya dengan orang lain, dan selalu pulang dengan hati yang ringan. Di tengah hidup yang terasa stabil itulah, Raka hadir. Mereka bertemu bertahun-tahun lalu dalam sebuah acara profesional. Raka tampil sebagai pria yang rapi, tutur katanya halus, dan sikapnya penuh perhatian. Tidak seperti kebanyakan pria yang terburu-buru, Raka mendekati Alia dengan kesabaran. Ia mendengarkan lebih banyak daripada berbicara, dan selalu memperlakukan Alia dengan hormat. Dari pertemuan ke pertemuan berikutnya, tumbuh rasa nyaman yang perlahan berubah menjadi keyakinan. Raka berasal dari keluarga yang dikenal terpandang. Ayahnya memiliki usaha yang mapan, sementara ibunya aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Dunia Raka terasa jauh lebih gemerlap dibandingkan kehidupan Alia yang sederhana. Namun Raka tidak pernah membuat Alia merasa rendah diri. Ia justru sering berkata bahwa ketenangan Alia adalah hal yang paling ia syukuri. Kata-kata itu membuat Alia percaya bahwa cinta mereka berdiri di atas dasar yang kuat. Hubungan mereka berjalan selama bertahun-tahun, melewati berbagai fase kehidupan. Raka mengenal Bu Ratna sebagai sosok ibu yang hangat dan penuh perhatian. Setiap kali berkunjung, Bu Ratna selalu menyuguhkan hidangan sederhana yang dimasak dengan sepenuh hati. Alia sering memperhatikan bagaimana Raka tersenyum sopan, memuji masakan ibunya, dan membantu membereskan meja. Semua itu membuat Alia semakin yakin bahwa ia telah memilih orang yang tepat. Ketika Raka akhirnya melamar Alia, suasana rumah kecil itu dipenuhi air mata haru. Bu Ratna memeluk putrinya dengan tangan bergetar, mendoakan masa depan yang baik dan penuh keberkahan. Alia merasa hidupnya seperti mencapai titik yang selama ini ia impikan. Ia akan membangun keluarga sendiri, tanpa harus meninggalkan nilai-nilai yang ia pegang sejak kecil. Persiapan pernikahan berjalan lancar. Alia menikmati setiap prosesnya, dari memilih gaun, menentukan tanggal, hingga berdiskusi sederhana tentang masa depan bersama Raka. Di setiap malam yang sunyi, Alia sering berdoa, berharap kehidupannya kelak dipenuhi kedamaian. Ia percaya bahwa semua yang ia jalani adalah jawaban dari doa-doa panjangnya selama ini. Di mata Alia, hidupnya saat itu terasa nyaris sempurna. Ia memiliki pekerjaan yang ia syukuri, pasangan yang ia cintai, dan seorang ibu yang menjadi pusat dunianya. Tidak ada firasat buruk, tidak ada bayangan gelap di balik rencana bahagia itu. Yang ada hanyalah harapan, tentang rumah tangga yang hangat, tentang masa depan yang akan dibangun perlahan, dan tentang keyakinan bahwa cinta yang dijaga dengan baik akan selalu menemukan jalannya. Di malam menjelang hari-hari sibuk menuju pernikahan, Alia duduk di samping ibunya, meminum teh hangat sambil berbincang ringan.
Bu Ratna tersenyum, menatap putrinya dengan mata yang penuh doa. Alia membalas senyum itu, merasa hatinya tenang. Ia tidak tahu bahwa ketenangan itulah yang kelak akan diuji. Untuk saat itu, dunia Alia masih utuh, sunyi, damai, dan penuh harapan. Sebuah perasaan yang terus ia bawa ketika hari-hari berikutnya mulai dipenuhi oleh kesibukan persiapan pernikahan. Rumah kecilnya yang biasanya tenang mendadak ramai oleh suara diskusi, daftar kebutuhan, dan tumpukan undangan yang harus segera disebar. Alia menjalani semuanya dengan senyum. Meski di balik senyum itu ia mulai belajar bahwa kebahagiaan seringkali datang bersama ujian kecil yang tidak selalu tampak di permukaan. Pertemuan demi pertemuan dengan keluarga Raka menjadi bagian tak terpisahkan dari proses menuju hari bahagia. Setiap kali Alia melangkah ke rumah besar keluarga Raka, ia selalu merasa memasuki dunia yang berbeda. Ruang tamu luas dengan sofa empuk, lampu gantung yang berkilau, dan aroma wangi yang tertata rapi memberi kesan keteraturan sekaligus jarak yang tidak kasat mata. Alia berusaha menyesuaikan diri, menata sikap, dan menjaga tutur kata agar tetap sopan dan tidak salah langkah. Bu Laras, calon ibu mertuanya, hadir sebagai pusat perhatian dalam setiap pertemuan. Perempuan itu berbicara dengan nada terukur, gerak tubuhnya anggun, dan matanya tajam mengamati setiap detail. Ia perfeksionis, terbiasa memimpin, dan sangat menjaga citra keluarga di hadapan siapapun. Alia menyadari bahwa bagi Bu Laras, pernikahan bukan sekadar penyatuan dua insan, melainkan juga sebuah peristiwa sosial yang harus berjalan tanpa celah. Dalam setiap diskusi, Bu Laras selalu memiliki pendapat yang tegas. Mulai dari pilihan gedung, susunan acara, hingga jenis hidangan yang akan disajikan, semuanya harus sesuai standar yang ia anggap pantas. Alia seringkali hanya mengangguk, mencatat, dan menerima keputusan-keputusan itu tanpa banyak komentar. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah bagian dari proses, bahwa setiap keluarga memiliki kebiasaan dan cara pandang yang berbeda. Namun di sela-sela percakapan yang terdengar ramah, Alia sesekali menangkap nada yang terasa dingin. Komentar-komentar kecil tentang kesederhanaan, pilihan yang dianggap kurang tepat, atau perbandingan halus dengan keluarga lain muncul tanpa disertai maksud yang jelas. Tidak kasar, tidak frontal, tetapi cukup membuat Alia terdiam sejenak sebelum kembali tersenyum. Ia memilih menganggapnya sebagai perbedaan selera, bukan sebagai sesuatu yang perlu dipersoalkan. Bu Ratna selalu menemani Alia dalam beberapa pertemuan penting. Dengan pakaian sederhana dan sikap yang rendah hati, ia duduk dengan tenang, mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Alia tahu, ibunya merasakan hal yang sama, perbedaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Namun Bu Ratna tidak pernah menunjukkan keberatan. Ia justru sering menggenggam tangan Alia dan berbisik agar putrinya tetap sabar, bahwa menjaga hati lebih penting daripada memenangkan perdebatan. Di rumah, setelah pertemuan panjang yang melelahkan, Alia dan ibunya sering berbincang hingga larut malam. Alia menceritakan detail-detail kecil yang ia rasakan, bukan dengan keluhan, melainkan sebagai bentuk kejujuran. Bu Ratna mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu menenangkan Alia dengan kata-kata lembut. Ia mengingatkan Alia bahwa pernikahan adalah tentang membangun, bukan mempertajam perbedaan. Kesabaran, menurut Bu Ratna, adalah jembatan menuju ketenangan. Raka berada di tengah-tengah semuanya. Ia terlihat berusaha menyeimbangkan keinginan ibunya dengan perasaan Alia. Setiap kali Alia terlihat lelah, Raka menggenggam tangannya, mengatakan bahwa semua ini hanya sementara. Kata-kata itu membuat Alia kembali yakin. Ia percaya pada niat baik Raka, pada cinta yang selama ini mereka jaga dengan penuh kesungguhan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Gaun pengantin telah dipilih, undangan mulai disebar, dan tanggal pernikahan semakin dekat. Di balik semua kesibukan itu, Alia belajar tentang dunia yang akan ia masuki, dunia dengan aturan tak tertulis, dengan gengsi yang dijaga rapi, dan dengan ekspektasi yang tinggi. Ia menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati dirinya, atau setidaknya ia berusaha demikian. Tidak ada pertengkaran, tidak ada kata-kata kasar yang terucap. Semua berjalan dalam bingkai sopan santun. Namun di antara senyum dan basa-basi, Alia mulai memahami bahwa perbedaan tidak selalu bersuara keras. Kadang ia hadir dalam diam, dalam pandangan singkat, dan dalam sikap yang terasa berjarak. Menjelang malam, Alia kembali duduk di samping ibunya, merasakan kehangatan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Dalam hatinya, Alia berharap semua yang ia lalui adalah bagian dari proses menuju kebahagiaan yang lebih besar. Ia belum tahu bahwa ketenangan yang tampak rapuh itu sedang mengarah pada sebuah hari yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan pagi itu, hari yang selama ini hanya hadir dalam doa dan harapan,
akhirnya tiba dengan cahaya matahari yang terasa berbeda. Alia terbangun lebih awal dari biasanya. Jantungnya berdebar bukan karena gelisah, melainkan karena rasa bahagia yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Hari pernikahannya telah datang, dan dunia seakan berhenti sejenak untuk memberinya ruang bernapas. Aula pernikahan tampak megah sejak pagi. Karangan bunga memenuhi setiap sudut ruangan, kain-kain berwarna lembut menjuntai anggun dari langit-langit, dan cahaya lampu kristal memantul indah di lantai marmer yang mengilap. Para tamu mulai berdatangan dengan busana terbaik mereka, menyapa satu sama lain dengan senyum yang entah tulus atau sekadar formalitas. Di antara riuh rendah itu, Alia duduk di ruang rias, menatap bayangan dirinya di cermin dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Gaun pengantin yang dikenakannya sederhana namun anggun. Tidak berlebihan, tidak pula mencolok, seolah mencerminkan dirinya yang selalu memilih kesederhanaan sebagai bentuk keindahan. Tangannya gemetar halus saat ia merapikan kerudungnya, sementara senyum kecil terukir di wajahnya. Di dalam hatinya, Alia berulang kali mengucap syukur, merasa semua doa panjangnya kini bermuara pada hari ini. Bu Ratna berdiri tidak jauh dari Alia, mengenakan kebaya sederhana berwarna lembut. Wajahnya memancarkan kebanggaan yang sulit disembunyikan. Matanya berkaca-kaca saat menatap putrinya, seolah ingin menyimpan setiap detik momen itu dalam ingatannya. Alia menoleh, dan pandangan mereka bertemu. Tanpa kata, mereka saling tersenyum, senyum yang lahir dari ikatan batin yang tak pernah goyah. Ketika Alia akhirnya melangkah keluar menuju aula utama, ia merasakan dunia seakan bergerak lebih lambat. Tatapan para tamu tertuju padanya, beberapa dengan kekaguman, beberapa dengan penilaian yang disimpan rapat di balik senyum sopan. Alia berjalan dengan langkah mantap, hatinya dipenuhi harapan tentang masa depan yang akan ia bangun bersama Raka. Di ujung aula, Raka berdiri menunggunya, mengenakan setelan rapi, wajahnya memancarkan kebahagiaan yang tulus. Bu Ratna duduk di deretan kursi tamu keluarga, posisinya tidak mencolok, namun keberadaannya terasa kuat bagi Alia. Di tengah kemewahan aula dan gemerlap pesta, Alia justru merasa bangga melihat ibunya tampil apa adanya. Kesederhanaan Bu Ratna tidak pernah membuat Alia merasa rendah, justru dari situlah Alia merasa berdiri dengan tegak. Ia tahu, semua yang ia capai hari ini berakar dari pengorbanan perempuan itu. Di sisi lain aula, Bu Laras bergerak dengan penuh wibawa. Ia menyambut tamu-tamu penting, sesekali melirik ke arah panggung dengan ekspresi yang sulit ditebak. Senyumnya terjaga, namun matanya menyiratkan kewaspadaan. Setiap detail pesta seolah berada dalam pengawasannya. Meski tidak ada ucapan yang menyakitkan, Alia sempat menangkap beberapa isyarat kecil, tatapan singkat, jeda sebelum tersenyum, yang membuatnya kembali menyadari perbedaan dunia yang sedang ia masuki. Namun hari itu, Alia memilih untuk tidak memikirkan hal-hal tersebut. Ia menenggelamkan diri dalam suasana bahagia, dalam doa-doa yang mengalir pelan di dalam hati. Raka menggenggam tangannya dengan hangat, seakan meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Alia membalas genggaman itu, mempercayai perasaan yang selama ini tumbuh di antara mereka. Acara berlangsung dengan tertib. Sambutan, doa, dan rangkaian adat berjalan sesuai rencana. Para tamu menikmati hidangan, berbincang, dan mengabadikan momen dengan kamera mereka. Tawa dan ucapan selamat terdengar di berbagai sudut ruangan. Bagi banyak orang, hari itu hanyalah sebuah pesta mewah yang layak dikenang. Bagi Alia, hari itu adalah puncak dari perjalanan panjang yang ia jalani dengan penuh kesabaran. Sesekali, Alia melirik ke arah ibunya, memastikan Bu Ratna baik-baik saja. Setiap kali mata mereka bertemu, Alia merasa tenang. Kehadiran ibunya adalah jangkar yang menahan hatinya agar tetap stabil di tengah gelombang emosi yang begitu kuat. Ia ingin ibunya merasa dihargai, merasa menjadi bagian dari kebahagiaan itu, meski berada di tengah lingkungan yang asing. Menjelang acara inti, suasana aula semakin hikmat. Semua pihak bersiap, perhatian mulai terfokus pada momen yang akan menjadi penentu. Alia menarik napas dalam-dalam, mencoba meresapi detik-detik sebelum segalanya berubah. Ia belum tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Untuk saat itu, yang ia rasakan hanyalah ketenangan, tenang yang rapuh, tenang yang berdiri di ambang sesuatu yang belum ia pahami. Ia belum tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Untuk saat itu, yang Alia rasakan hanyalah ketenangan, tenang yang rapuh, tenang yang berdiri di ambang sesuatu yang belum ia pahami. Hingga beberapa menit kemudian, satu peristiwa kecil mengoyak segalanya tanpa memberi kesempatan siapapun untuk bersiap. Aula yang tadinya penuh gumam dan tawa pelan mulai bergeser suasananya ketika para pelayan bersiap menyajikan hidangan utama. Aroma sup hangat menyebar di udara, bercampur dengan wangi bunga dan parfum para tamu.
Bu Ratna berdiri dari kursinya dengan hati-hati, berniat membantu salah satu pelayan yang tampak sedikit kewalahan. Kebiasaan lamanya sebagai perempuan yang selalu sigap membuatnya bergerak tanpa banyak berpikir. Ia hanya ingin memastikan tidak ada yang tumpah atau mengganggu tamu lain. Dalam benaknya, ia adalah bagian dari acara itu, ibu dari mempelai perempuan, yang ingin segalanya berjalan baik. Namun langkah kecil itu menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Di saat yang hampir bersamaan, Bu Laras berjalan dari arah berlawanan. Wajahnya terlihat tegang, matanya menyapu ruangan dengan ekspresi tidak sabar. Ketika Bu Ratna tanpa sengaja menyentuh lengannya, Bu Laras tersentak. Dalam satu gerakan refleks yang terlalu cepat dan kasar, mangkuk sup panas di tangannya terguncang. Cairan panas itu tumpah, mengenai lengan dan bagian depan kebaya Bu Ratna. Suara sup yang tumpah terdengar jelas, diikuti helaan napas terkejut dari beberapa tamu terdekat. Bu Ratna terdiam, tubuhnya menegang. Rasa panas menjalar cepat, namun yang lebih menyakitkan adalah rasa malu yang tiba-tiba menghantamnya. Ia menunduk, mencoba menahan reaksi, mencoba menjaga martabat di tengah tatapan puluhan pasang mata. Belum sempat Bu Ratna meminta maaf, suara Bu Laras terdengar, dingin, tajam, dan tanpa empati. Ucapannya meluncur begitu saja, terdengar jelas oleh orang-orang di sekitarnya. Nada suaranya bukan nada seseorang yang khawatir, melainkan nada jengkel, seolah kejadian itu adalah kesalahan besar yang tidak seharusnya terjadi di acara sepenting ini. Kata-kata yang terucap tidak berteriak, namun cukup merendahkan, cukup untuk membuat wajah Bu Ratna memucat. Aula mendadak sunyi. Percakapan terhenti, sendok-sendok berhenti bergerak, dan udara terasa berat. Bu Ratna berdiri kaku, menahan rasa perih di kulitnya dan perih yang jauh lebih dalam di hatinya. Ia mencoba tersenyum tipis, refleks lama untuk meredam keadaan, namun senyum itu tidak sampai ke matanya. Tangannya gemetar saat ia merapikan kebayanya yang terkena noda. Di kejauhan, Alia menyaksikan semuanya. Awalnya, ia tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Namun ketika pandangannya bertemu dengan wajah ibunya, wajah yang menahan sakit, menahan malu, dan tetap berusaha tegar, sesuatu di dalam diri Alia runtuh. Dadanya terasa sesak, napasnya tertahan. Darahnya seakan mendidih, mengalir cepat ke seluruh tubuhnya, membawa kemarahan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Alia melangkah maju tanpa sadar, namun kakinya terasa berat. Ia melihat bagaimana ibunya berusaha meminta maaf meski bukan ia yang bersalah. Ia melihat bagaimana beberapa tamu saling bertukar pandang, sebagian berpura-pura tidak melihat, sebagian lainnya menonton dalam diam. Tidak ada yang bergerak untuk membela. Tidak ada yang memecah keheningan. Raka berdiri tak jauh dari Alia, wajahnya berubah tegang. Ia tampak ragu, seolah terjebak di antara dua dunia yang kini bertabrakan di hadapannya. Bu Laras tetap berdiri tegak, menjaga sikap, seakan kejadian itu hanyalah gangguan kecil yang seharusnya segera dilupakan. Bagi Alia, itu bukan gangguan kecil. Itu adalah penghinaan yang telanjang, terjadi di hari yang seharusnya menjadi hari paling sakral dalam hidupnya. Semua kenangan tentang kesabaran, tentang menahan diri, tentang menjaga keharmonisan, berputar cepat di kepalanya. Ia teringat semua malam ketika ibunya bekerja hingga larut, semua pengorbanan yang dilakukan tanpa pernah mengeluh. Dan kini, di hadapan begitu banyak orang, perempuan itu diperlakukan seolah tidak pantas berada di sana. Waktu seakan melambat. Alia berdiri terpaku, jantungnya berdentum keras di telinganya sendiri. Aula yang megah itu tiba-tiba terasa sempit dan menyesakkan. Ia menyadari sesuatu yang pahit, bahwa kebahagiaan yang selama ini ia bayangkan, yang ia susun dengan penuh harapan, mungkin dibangun di atas pondasi yang tidak pernah benar-benar menghormati dirinya dan keluarganya. Dan di detik itulah, di tengah keheningan yang menggantung, Alia tahu bahwa setelah ini, tidak ada lagi yang akan berjalan sama. Sebab tubuhnya masih berdiri di tempat yang sama, namun pikirannya berlari ke segala arah tanpa kendali. Aula yang beberapa menit lalu terasa megah kini berubah menjadi ruang sempit yang penuh tekanan. Tatapan para tamu seperti menempel di kulitnya, menusuk perlahan, seolah menunggu apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Alia menatap ibunya. Bu Ratna masih berdiri di sana, berusaha membersihkan sisa sup di kebayanya dengan tisu yang diberikan salah satu pelayan. Tangannya gemetar, namun punggungnya tetap tegak. Tidak ada air mata yang jatuh, tidak ada suara keluhan yang keluar dari bibirnya. Justru ketenangan itulah yang membuat dada Alia semakin sesak. Ibunya selalu seperti itu, menahan rasa sakit demi tidak merepotkan orang lain. Suara bisik-bisik mulai terdengar, pelan namun cukup jelas bagi Alia. Ada yang berpura-pura sibuk dengan ponsel,
Ada yang saling bertukar pandang dengan ekspresi serba tanggung. Semua orang seakan sepakat untuk tidak ikut campur, seolah kejadian barusan hanyalah kesalahpahaman kecil yang akan segera dilupakan. Namun bagi Alia, momen itu terpatri begitu dalam, seperti luka yang dibuka tanpa peringatan. Raka mendekat. Wajahnya terlihat cemas. Suaranya direndahkan ketika ia berbicara pada Alia. Ia mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa ini hanya kecelakaan, bahwa acara harus tetap berjalan. Kata-katanya terdengar logis, tertata, dan penuh niat baik. Namun setiap kata itu justru terasa semakin jauh dari perasaan Alia. Ia mendengar, tetapi tidak benar-benar merasa didengarkan. Alia ingin menjelaskan, ingin berteriak bahwa yang terluka bukan hanya kulit ibunya, melainkan harga diri yang selama ini dijaga dengan susah payah. Namun kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Ia hanya menatap Raka, mencoba mencari pemahaman di matanya. Yang ia temukan hanyalah kebingungan dan keinginan agar semuanya kembali normal. Di dalam kepalanya, kenangan masa kecilnya berputar tanpa henti. Ia teringat bagaimana ibunya bangun lebih pagi dari siapapun, menyiapkan sarapan sederhana sebelum berangkat bekerja. Ia teringat malam-malam ketika Bu Ratna menjahit hingga jari-jarinya perih, demi memastikan Alia bisa membayar biaya sekolah tepat waktu. Tidak pernah sekalipun ibunya mengeluh, tidak pernah meminta balasan. Semua dilakukan dengan satu keyakinan, agar anaknya tumbuh dengan kepala tegak. Alia teringat satu kalimat yang sering diucapkan ibunya, bahwa hidup mungkin tidak selalu adil, tetapi harga diri tidak boleh dijual murah. Kalimat itu kini berdentang keras di benaknya, seolah menuntut jawaban. Ia menatap kembali ibunya, perempuan yang mengajarkannya arti martabat dengan cara paling sederhana, melalui contoh, bukan kata-kata. Tekanan semakin terasa. Beberapa panitia acara tampak gelisah, menunggu isyarat untuk melanjutkan rangkaian acara. Musik latar yang sempat terhenti mulai diputar kembali dengan volume rendah, seolah mencoba menutupi keheningan yang canggung. Alia menyadari bahwa banyak orang berharap ia tersenyum, mengangguk, dan membiarkan semuanya berlalu demi kelancaran pesta. Namun di dalam dirinya, pertanyaan besar mulai tumbuh, menggerogoti hatinya perlahan namun pasti. Apakah pernikahan ini harus dibayar dengan kehormatan seorang ibu? Apakah kebahagiaan yang ia kejar layak jika harus mengajarkan ibunya untuk diam dan menerima perlakuan yang tidak pantas? Alia merasakan pergulatan yang begitu hebat, antara cinta yang ia bangun bertahun-tahun dan nilai yang ia pegang seumur hidup. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang tak beraturan. Tangannya mengepal di sisi gaunnya, bukan karena marah semata, melainkan karena ia sedang berjuang menahan dirinya sendiri. Ia tahu, apapun keputusan yang ia ambil setelah ini akan mengubah hidupnya. Tidak ada jalan kembali ke titik sebelum sup panas itu tumpah. Alia kembali menatap Raka. Ia ingin percaya bahwa pria itu akan berdiri bersamanya. Namun saat ini, jarak di antara mereka terasa lebih lebar dari sebelumnya. Bukan karena Raka jahat, melainkan karena ia tidak merasakan luka yang sama. Alia menyadari bahwa tidak semua orang memahami arti sebuah penghinaan, terutama jika mereka tidak pernah hidup dengan kesederhanaan yang penuh perjuangan. Di tengah aula yang kembali ramai oleh suara musik dan obrolan yang dipaksakan, Alia berdiri dengan tubuh kaku dan pikiran yang bergejolak. Ia tahu, keputusan tidak bisa terus ditunda. Hatinya bergetar, bukan oleh ketakutan, melainkan oleh kesadaran yang tiba-tiba begitu jelas, bahwa ia adalah anak dari perempuan yang layak dihormati, apapun risikonya. Dan di saat itulah, Alia mulai memahami bahwa harga diri seorang anak seringkali diuji bukan oleh dunia luar, melainkan oleh keberanian untuk memilih, ketika semua orang berharap ia diam. Kesadaran itu mengalir tenang namun pasti, seperti air yang menemukan jalannya sendiri. Alia mengangkat wajahnya, menegakkan bahu, dan melangkah maju satu langkah ke tengah aula yang kembali dipenuhi suara-suara setengah dipaksakan. Gaun pengantin yang dikenakannya terasa berat, bukan karena kainnya, melainkan karena makna yang kini melekat padanya. Semua mata tertuju pada Alia. Musik latar perlahan dihentikan, percakapan terputus satu persatu, dan udara kembali menegang. Alia bisa merasakan detak jantungnya di ujung telinga, namun anehnya, pikirannya justru terasa jernih. Raka menoleh ke arahnya dengan ekspresi bingung. Ia hendak berkata sesuatu, namun Alia mengangkat tangannya pelan, memberi isyarat agar ia diam. Tatapan Alia kemudian beralih ke ibunya. Bu Ratna berdiri tidak jauh darinya. Kebaya sederhananya masih menyisakan noda, wajahnya pucat namun berusaha tersenyum. Senyum itu membuat hati Alia semakin kuat sekaligus semakin perih. Alia menarik napas dalam-dalam. Ketika ia mulai berbicara, suaranya memang bergetar,
namun setiap kata keluar dengan kejelasan yang tidak bisa disalahartikan. Ia tidak berteriak, tidak pula meninggikan nada. Justru ketenangan itulah yang membuat seluruh ruangan terdiam. Ia mengatakan bahwa hari ini seharusnya menjadi hari bahagia, hari penyatuan dua keluarga. Namun kebahagiaan, menurut Alia, tidak pernah seharusnya dibangun di atas penghinaan, terlebih kepada seorang ibu. Kata-katanya sederhana, tidak berbelit-belit, tetapi setiap kalimatnya jatuh tepat di hati orang-orang yang mendengarkan. Bisik-bisik mulai terdengar, semakin ramai, semakin tidak terkendali. Beberapa tamu tampak terkejut, sebagian lainnya terlihat tidak nyaman. Bularas mematung di tempatnya. Wajahnya yang selama ini terjaga rapi kini menunjukkan keterkejutan yang tak tersamarkan. Ia tidak menyangka bahwa perempuan yang selama ini ia anggap lembut dan penurut berdiri dengan keberanian seperti itu. Alia melanjutkan ucapannya. Ia berbicara tentang ibunya, tentang perempuan yang membesarkannya dengan penuh pengorbanan, tentang nilai yang ia tanamkan sejak kecil, bahwa martabat bukanlah sesuatu yang bisa ditawar. Alia tidak menyebut nama siapapun, tidak menuding dengan jari, namun setiap orang tahu kepada siapa kata-kata itu ditujukan. Raka berdiri terpaku. Wajahnya pucat, mulutnya terbuka seolah ingin membela atau menjelaskan, namun tidak ada suara yang keluar. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar kehilangan kata-kata. Ia menyadari bahwa apa yang sedang terjadi bukanlah sekadar emosi sesaat, melainkan keputusan yang telah matang di hati Alia. Dengan satu tarikan napas terakhir, Alia mengucapkan kalimat yang membuat aula bergemuruh. Ia menyatakan bahwa pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan. Bukan karena kurangnya cinta, melainkan karena ia menolak melangkah ke masa depan yang mengajarkannya untuk menunduk ketika orang yang paling ia hormati direndahkan. Suara keterkejutan terdengar dari berbagai penjuru ruangan. Beberapa tamu menutup mulut mereka, yang lain saling berbisik tanpa berusaha merendahkan suara. Panitia acara tampak kebingungan, berdiri tanpa tahu harus berbuat apa. Aula yang megah itu mendadak kehilangan kemilaunya, digantikan oleh kenyataan pahit yang tak bisa ditarik kembali. Bularas tampak terpukul. Matanya melebar, dadanya naik turun, seolah baru saja menyadari sesuatu yang selama ini luput dari perhatiannya. Namun tidak ada pembelaan yang keluar dari bibirnya. Semua terjadi terlalu cepat, terlalu telanjang. Alia tidak menunggu reaksi lebih lanjut. Ia melangkah mendekati ibunya, menggenggam tangannya dengan erat. Dalam genggaman itu, ada permintaan maaf, ada cinta, dan ada janji tak terucap bahwa ia tidak akan pernah membiarkan ibunya berdiri sendirian. Bu Ratna menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca, namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Tanpa drama, tanpa amarah yang meledak-ledak, Alia memimpin ibunya berjalan meninggalkan aula. Setiap langkah terasa berat, namun juga membebaskan. Di belakang mereka, gemuruh suara masih terdengar, namun Alia tidak menoleh. Ia tahu, keputusan ini telah mengubah segalanya, dan tidak ada jalan kembali. Di ambang pintu, Alia berhenti sejenak. Ia menarik napas panjang, merasakan udara luar yang lebih dingin, lebih jujur. Untuk pertama kalinya sejak pagi itu, ia merasa benar-benar berdiri di atas kakinya sendiri. Dan di balik gaun pengantin yang belum sempat dilepas, Alia meninggalkan sebuah pesta, namun membawa pulang sesuatu yang jauh lebih berharga, martabat yang tetap utuh. Dan dengan martabat yang tetap utuh itulah Alia melangkah keluar dari aula, meninggalkan pintu besar yang perlahan tertutup di belakangnya, seolah menutup satu bab kehidupan yang tidak pernah ia bayangkan akan berakhir seperti itu. Udara di luar terasa lebih dingin, lebih sunyi, dan entah mengapa jauh lebih jujur. Tidak ada musik, tidak ada sorak bahagia, hanya langkah kaki dan napas yang terdengar berat. Alia menggenggam tangan ibunya erat-erat. Bu Ratna berjalan di sampingnya dengan langkah pelan, tubuhnya sedikit gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena semua emosi yang akhirnya mencari jalan keluar. Ketika mereka sampai di mobil, Bu Ratna tak lagi mampu menahan air mata. Tangisnya pecah dalam diam, tanpa suara keras, seolah ia masih berusaha menjaga ketenangan meski dadanya terasa sesak. Alia memeluk ibunya. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia membiarkan dirinya menangis. Air mata jatuh membasahi gaun pengantin yang masih ia kenakan, gaun yang kini terasa asing di tubuhnya. Tangis itu bukan hanya karena kesedihan, tetapi juga karena kelelahan menahan diri, menimbang perasaan orang lain, dan akhirnya mengambil keputusan yang mengubah segalanya. Perjalanan pulang terasa panjang meski jaraknya tidak jauh. Jalanan yang biasa dilewati kini tampak berbeda, seolah dunia ikut menyesuaikan diri dengan keadaan hati Alia. Di dalam mobil, tidak banyak kata yang terucap. Keheningan di antara ibu dan anak itu dipenuhi oleh perasaan yang sama,
kehilangan sesuatu yang besar, namun juga mendapatkan sesuatu yang tak kalah penting. Sesampainya di rumah, Alia membantu ibunya duduk. Ia melepas sepatu, membuka perhiasan, dan akhirnya duduk di lantai kamar dengan gaun pengantin yang masih melekat. Malam itu, Alia tidak langsung melepas gaun tersebut. Ia membiarkannya, seolah ingin benar-benar merasakan berat dari keputusan yang telah ia ambil. Tak butuh waktu lama sebelum dunia luar mulai mengetuk pintu kehidupan mereka. Ponsel Alia bergetar tanpa henti. Pesan masuk bertubi-tubi, dari teman, kerabat, bahkan orang-orang yang hanya ia kenal sekilas. Media sosial mulai dipenuhi potongan cerita, spekulasi, dan penilaian. Ada yang menyebut Alia terlalu emosional, ada yang menganggapnya berani, ada pula yang sekadar menikmati drama dari kejauhan. Alia membaca beberapa pesan, lalu meletakkan ponselnya. Dadanya kembali terasa sesak. Ia sadar, keputusannya tidak hanya berdampak pada dirinya, tetapi juga membuka pintu bagi penilaian yang tidak ia minta. Namun di balik semua kebisingan itu, ada satu perasaan yang tidak bisa ia sangkal, ketenangan. Tenang karena ia tahu, ia telah melakukan hal yang benar menurut nuraninya. Malam semakin larut. Bu Ratna masuk ke kamar Alia, duduk di samping putrinya yang masih terdiam. Dengan tangan yang sedikit bergetar, Bu Ratna menyentuh pipi Alia dan berkata pelan bahwa ia bangga. Kata sederhana itu membuat air mata Alia kembali jatuh. Dalam sekejap, semua keraguan yang sempat menyelinap di benaknya runtuh begitu saja. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Gosip masih beredar, bisik-bisik terdengar di lingkungan sekitar. Ada tatapan penasaran, ada pula sikap canggung dari orang-orang yang tidak tahu harus berkata apa. Alia merasakan kehilangan yang nyata, kehilangan rencana masa depan, kehilangan seseorang yang pernah ia cintai, dan kehilangan gambaran hidup yang selama ini ia bangun dalam pikirannya. Namun perlahan, Alia mulai belajar menerima. Ia memahami bahwa tidak semua yang hilang harus disesali. Ada kehilangan yang justru menyelamatkan. Di setiap pagi yang ia lalui bersama ibunya, Alia menemukan kembali makna kebersamaan yang sederhana. Mereka memasak bersama, berbincang ringan, dan perlahan menata kembali kehidupan yang sempat terguncang. Suatu malam, Alia akhirnya melepas gaun pengantinnya. Ia melipatnya dengan rapi dan menyimpannya di lemari. Tidak ada kemarahan, tidak ada penyesalan yang membuncah. Yang ada hanyalah penerimaan, bahwa kisah itu telah berakhir, dan hidup tetap harus berjalan. Alia berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Wajahnya terlihat lebih lelah, namun matanya memancarkan keteguhan yang baru. Ia tahu, luka itu masih ada, dan mungkin akan bertahan lama. Namun ia juga tahu, luka itu bukan tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa ia berani memilih. Dan di tengah keheningan rumah kecil itu, Alia menyadari satu hal penting, tidak semua kehilangan adalah kegagalan. Beberapa di antaranya adalah awal dari keberanian untuk hidup dengan kepala tegak. Dan di tengah keheningan rumah kecil itu, Alia menyadari satu hal penting, tidak semua kehilangan adalah kegagalan. Sebuah pemahaman yang pada waktu yang sama, di tempat yang berbeda, baru mulai menyadarkan orang-orang yang telah ia tinggalkan. Aula pernikahan yang sebelumnya megah kini terasa kosong bagi keluarga Raka. Kursi-kursi masih tersusun rapi, sisa bunga masih tercium aromanya, namun tidak ada lagi kemeriahan yang bisa menutupi rasa malu dan keterkejutan yang menggantung di udara. Bu Laras duduk di ruang tamu rumahnya dengan punggung tegak, namun matanya kosong. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak tahu harus berkata apa. Suara Alia yang tenang namun tegas masih terngiang di kepalanya, berulang-ulang menusuk kesadarannya. Selama ini, ia terbiasa memimpin, mengatur, dan menilai orang lain dari apa yang tampak di permukaan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa sikap yang ia anggap sepele akan menjadi alasan runtuhnya sebuah pernikahan. Raka mondar-mandir di ruangan yang sama, wajahnya kusut dan matanya merah. Ia merasa kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pesta yang gagal. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sering memilih diam. Diam ketika ibunya bersikap dingin, diam ketika Alia menahan diri, dan diam ketika seharusnya ia berdiri sebagai pelindung. Kesadaran itu datang terlambat, dan rasa bersalah menghantamnya tanpa ampun. Hari-hari berikutnya membawa kabar yang perlahan membuka mata keluarga Raka. Dari kerabat jauh hingga rekan kerja, cerita tentang Alia dan Bu Ratna mulai terdengar dengan versi yang lebih utuh. Tentang seorang ibu yang membesarkan anaknya sendirian dengan kerja keras dan kejujuran. Tentang Alia yang meniti hidupnya tanpa mengandalkan privilese siapapun. Tentang keluarga kecil yang sederhana namun memegang nilai hidup yang teguh.
Setiap cerita itu terasa seperti cermin yang dipaksakan di hadapan Bularas. Ia mulai mengingat kembali setiap tatapan yang ia anggap remeh, setiap komentar yang ia ucapkan tanpa empati. Baru kini ia memahami bahwa kesederhanaan bukanlah kekurangan, dan diam bukanlah tanda kelemahan. Penyesalan itu datang perlahan, namun begitu dalam hingga membuat dadanya terasa sesak. Raka akhirnya memberanikan diri datang ke rumah Alia. Ia berdiri di depan pintu yang dulu sering ia lewati dengan senyum ringan, kini dengan langkah ragu dan hati yang penuh beban. Ketika Alia membukakan pintu, Raka hampir tidak mengenali perempuan di hadapannya. Wajah Alia tampak lebih tenang, namun matanya menyimpan jarak yang tidak pernah ada sebelumnya. Raka meminta maaf. Kata itu ia ucapkan dengan suara pelan, penuh penyesalan. Ia mengakui kesalahannya, mengakui bahwa ia gagal berdiri di sisi Alia dan ibunya. Setiap kalimatnya terdengar tulus, namun Alia mendengarkannya dengan ketenangan yang baru ia miliki. Tidak ada amarah, tidak pula harapan yang tersisa. Alia menjawab dengan jujur. Ia mengatakan bahwa maaf memang penting, tetapi tidak selalu cukup. Ada luka yang tidak bisa sembuh hanya dengan penyesalan yang datang setelah semuanya hancur. Ia tidak menyalahkan Raka sepenuhnya, namun ia juga tidak ingin kembali ke kehidupan yang memintanya untuk terus menahan diri. Raka terdiam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti. Ia menyadari bahwa Alia telah berubah, bukan menjadi lebih keras, melainkan lebih utuh. Perempuan yang berdiri di hadapannya adalah seseorang yang telah memilih dirinya sendiri, dan pilihan itu tidak bisa ditawar. Bularas, dari kejauhan, hanya bisa menerima kabar tentang pertemuan itu dengan hati yang berat. Ia ingin meminta maaf, ingin memperbaiki keadaan, namun ia juga mulai memahami bahwa tidak semua kesalahan diberi kesempatan kedua. Harga diri, sekali dilukai, tidak selalu bisa dipulihkan dengan kata-kata. Malam demi malam, Bularas duduk dalam sunyi, memikirkan kembali nilai yang selama ini ia banggakan. Ia mulai menyadari bahwa gengsi yang dijaga mati-matian justru membuatnya kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Penyesalan itu datang terlambat, dan ia harus hidup dengan kenyataan itu. Di sisi lain, Alia melanjutkan hidupnya dengan langkah pelan namun mantap. Ia tidak lagi menoleh ke belakang dengan harapan. Ia membawa pelajaran itu bersamanya, bahwa martabat bukan sesuatu yang bisa ditawar, dan bahwa keberanian untuk memilih seringkali datang dengan harga yang mahal. Dan di antara dua dunia yang kini terpisah itu, satu kebenaran menjadi jelas. Harga diri tidak bisa ditebus dengan kata, maaf, yang terlambat. Dan di antara dua dunia yang kini terpisah itu, satu kebenaran menjadi jelas. Harga diri tidak bisa ditebus dengan kata, maaf, yang terlambat. Sebuah kebenaran yang akhirnya menjadi pijakan Alia untuk melangkah ke kehidupan yang baru. Hari-hari setelah semuanya berlalu tidak serta-merta menjadi ringan, namun Alia menjalaninya dengan ketenangan yang berbeda. Ia bangun setiap pagi tanpa gaun pengantin, tanpa rencana pernikahan, tetapi dengan kesadaran penuh bahwa ia masih memiliki dirinya sendiri. Rumah kecil yang dulu terasa biasa kini menjadi tempat paling aman bagi Alia. Di sanalah ia dan ibunya kembali menemukan ritme hidup yang sederhana. Mereka sarapan bersama, membersihkan rumah sambil berbincang ringan, dan tertawa kecil di sela-sela pekerjaan. Tidak ada kemewahan, tidak ada sorotan, namun ada kehangatan yang tidak pernah bisa dibeli oleh apapun. Hubungan Alia dan Bu Ratna justru menjadi semakin erat, seolah peristiwa pahit itu menguatkan ikatan yang sejak awal sudah kokoh. Bu Ratna tidak lagi menyimpan kesedihan di matanya. Ia melihat putrinya dengan kebanggaan yang tidak pernah ia ucapkan secara berlebihan, namun terasa di setiap perhatian kecil. Alia pun belajar memandang ibunya bukan hanya sebagai sosok yang harus ia lindungi, tetapi juga sebagai sumber kekuatan. Dari ibunya, Alia memahami bahwa martabat tidak perlu diumumkan. Ia hidup dalam cara seseorang berdiri, berbicara, dan memilih. Alia kembali bekerja. Awalnya terasa canggung menghadapi pertanyaan dan bisik-bisik, namun perlahan ia belajar tersenyum tanpa menjelaskan apapun. Ia tidak lagi merasa perlu membenarkan keputusannya kepada siapapun. Keberanian yang dulu membuatnya berdiri di tengah aula kini membantunya menghadapi dunia luar dengan kepala tegak. Ia menjadi lebih percaya diri, bukan karena ingin membuktikan sesuatu, melainkan karena ia tahu siapa dirinya. Beberapa orang mencoba mendekat, menawarkan simpati, bahkan mengajak Alia membuka lembaran baru dengan cara mereka sendiri. Alia menerima perhatian itu dengan sopan, namun tidak tergesa-gesa. Ia belajar bahwa cinta tidak harus datang dalam bentuk pernikahan, dan keluarga tidak selalu ditentukan oleh status. Cinta, baginya kini, adalah tentang rasa aman, tentang dihargai, dan tentang tidak perlu mengecilkan diri agar diterima. Pada suatu sore,
Alia dan Bu Ratna duduk di teras rumah, menikmati angin yang berembus pelan. Alia memandang ibunya dan tersenyum, menyadari betapa besar arti perempuan itu dalam hidupnya. Semua yang ia lakukan, semua yang ia pilih, berakar dari kasih dan nilai yang diajarkan sejak kecil. Ia tidak menyesal. Luka itu ada, namun tidak lagi berdarah. Ia telah menjadi bagian dari perjalanan, bukan beban yang harus disesali. Alia juga tidak lagi menyimpan amarah kepada masa lalu. Ia menerima bahwa setiap orang memiliki batas pemahaman masing-masing. Yang terpenting baginya adalah ia tidak mengkhianati nilai yang ia pegang. Ia tidak membiarkan dunia memaksanya untuk diam ketika hatinya berteriak. Dari situ, Alia menemukan makna baru tentang kedewasaan, bahwa menjadi dewasa bukan berarti selalu mengalah, melainkan tahu kapan harus berdiri. Waktu berjalan, dan hidup terus bergerak. Alia mulai merencanakan hal-hal kecil untuk dirinya sendiri, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai bentuk penghargaan terhadap hidup yang masih terbentang luas. Ia menata masa depan tanpa rasa takut, karena kini ia tahu, apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah sendirian selama ia setia pada dirinya sendiri dan pada perempuan yang telah melahirkannya. Di malam yang tenang, Alia berdoa. Ia tidak meminta kehidupan yang sempurna, hanya hati yang kuat untuk terus jujur pada nilai yang ia yakini. Ia tersenyum dalam diam, menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu hadir dalam bentuk yang direncanakan, tetapi seringkali datang setelah keberanian untuk melepaskan. Dan di sanalah kisah ini menemukan akhirnya, bukan pada pesta yang megah, bukan pada janji yang terucap, melainkan pada sebuah pilihan yang menjaga martabat. Karena pada akhirnya, pernikahan bisa dibatalkan, pesta bisa dihentikan, tetapi martabat seorang ibu dan harga diri seorang anak tidak pernah boleh dikorbankan.